Halo semuanya, selamat datang kembali di Bootcamp Web Programming yang diadakan oleh Kampus Gratis. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian apa itu HTML, CSS, dan JavaScript, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari memahami lebih dalam mengenai HTML dasar. Nah, jadi apa sih HTML tersebut? Nah, sebelum kita ke situ, saya akan memberikan dulu nih pembahasan apa aja nih yang akan kita bahas di pertemuan dua kali ini. Kita akan membahas pengenalan HTML tentunya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur dasar dokumen HTML. Kemudian kita juga akan menambahkan teks, gambar, dan tautan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai elemen HTML dasar. Nah, kemudian pengenalan HTML. Jadi apa sih HTML itu sebenarnya? Jadi HTML itu merupakan Hypertext Markup Language atau bahasa penanda hypertext. Nah, bahasa ini merupakan bahasa markup standar yang umum digunakan untuk membuat halaman website atau aplikasi website. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman, HTML ini tidak berfungsi pada fungsional kompleks, melainkan pada struktur dan presentasi konten pada halaman web. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dari HTML. Yang pertama yaitu mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jadi HTML ini menggunakan struktur teks yang sederhana dan intuitif, membuatnya mudah dipelajari bahkan untuk pemula. Jadi buat pemula ya emang pada dasarnya sebelum kita melaju lebih jauh lagi mempelajari framework yang ada atau bahasa programming yang ada, terutama untuk front end developer, kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari HTML. Kita juga harus mengerti mengenai HTML itu sebenarnya apa sih dan gimana sih penggunaannya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua itu ada open source dan gratis. Jadi siapa saja dapat menggunakan HTML ini dan memodifikasi HTML secara bebas tanpa biaya apapun. Nah, kemudian yang ketiga, kompatibel dalam semua web browser. Nah, karena merupakan bahasa standar nih atau bahasa standar, jadi HTML ini dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh web browser dan memastikan tampilan halaman web yang konsisten di berbagai perangkat. Nah, kemudian HTML ini juga fleksibel dan dapat diintegrasikan. HTML dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa backend lain seperti JavaScript dan PHP, memungkinkan pembuat website yang lebih interaktif. Nah, jadi HTML ini juga selain kita membuat statik, HTML ini juga nantinya bisa kita integrasikan mungkin dengan REST API menggunakan seperti tadi bahasa pemrograman JavaScript atau PHP, seperti itu. Nah, kemudian HTML juga memiliki komunitas yang besar dan banyak sumber. Banyak sekali nih tutorial, dokumentasi, dan forum online yang bersedia untuk membantu kita belajar dan memecahkan masalah terkait HTML. Karena HTML ini juga terbilang udah cukup lama ya, dan ini juga merupakan fondasi lah, fundamental sebelum kita mempelajari web development. Jadi banyak sekali nih tutorial, dokumentasi atau forum-forum online, mungkin di Stack Overflow dan sebagainya yang udah paham banget nih mengenai, yang udah banyak banget lah isunya yang dibahas mengenai HTML ini. Nah, kemudian kekurangan HTML. Nah, selain kelebihan tadi ada beberapa kekurangan dari HTML ini. Yang pertama, HTML ini terbatas dalam hal fungsionalitas. HTML sendiri ini tidak bisa membuat website yang dinamis atau interaktif. Jadi kalau menggunakan HTML ini kita hanya bisa menggunakan yang statik. Nah, jika kita mau lebih dinamis, kita memerlukan bahasa pemrograman seperti JavaScript atau PHP, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi tetap fondasinya atau fundamentalnya tetap HTML ini digunakan. Namun mungkin kalau untuk dinamis kita harus menambahkan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, mungkin PHP dan sebagainya. Kemudian HTML ini memiliki desain yang terbatas. Meskipun dapat mengatur struktur konten, HTML ini menawarkan kontrol terbatas dalam hal desain visual. Nah, maka dari itu kita memerlukan CSS nih untuk mengatur gaya halaman web. Sebenarnya kalau menurut saya HTML dan CSS ini kayak mungkin teh dan gula atau kopi dan gula gitu. Mereka harus saling melengkapi lah untuk bisa lebih menarik. Nah, kemudian
Kekurangan kemudian yaitu tidak validasi formulir. Jadi HTML ini tidak memiliki kemampuan bawaan untuk memvalidasi input penggunaan pada formulir. Jadi kita perlu menggunakan JavaScript atau bahasa backend untuk validasi. Nah, jadi untuk validasi form, misal kita ada form input, form misal masukan, form seperti masukan, login, atau field input nama, nomor yang kayak gitu. Form gitu, nah HTML ini tidak memiliki kemampuan untuk memvalidasi inputan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan juga menggunakan bahasa pemrograman JavaScript atau backend untuk memvalidasinya. Oke, kemudian apa sih fungsi dari HTML? Jadi yang pertama, fungsi dari HTML ini adalah membangun struktur halaman web. Kemudian menambahkan konten website. Nah, HTML ini juga berfungsi untuk mengelola hyperlink, dan selain mengelola hyperlink, di HTML ini juga kita bisa menyematkan multimedia seperti image dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ini kita bisa membuat formulir. Tapi tetap ya, seperti pembahasan tadi, bahwa untuk dapat memvalidasinya, mungkin untuk membuat formulir bisa ya. Tapi untuk memvalidasinya kita butuh bahasa pemrograman lain seperti JavaScript atau bahasa backend lainnya.